Ya. Beneran ini. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mas Didi. Di materi video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Gimana sih Mas caranya kalau kita itu membela diri, tapi ketika kita itu menghadapi musuh yang membabi buta? So teman-teman, banyak sekali ya teman-teman yang chat ke saya, banyak yang kirim ke message ke saya, komen saya, Mas gimana caranya untuk menghadapi orang-orang yang membabi buta, memukul kita. Nah ini di video kali ini saya akan menjelaskan simulasinya bagaimana kita menghadapi orang yang membabi buta. Cuman kata kuncinya ada dua teman-teman. Kata kuncinya adalah ketika kita itu melawan atau melakukan bela diri, maka yang paling cepat kita lakukan itu adalah melakukan pukulan. Karena yang paling dekat kita itu melakukan pukulan, terus kemudian kita kan nggak tahu ya, maksudnya ketika kita itu di luar, misalkan di jalan ataupun di lingkungan di luar, kita itu nggak tahu lingkungan di bawahnya ya, misalkan di tanahnya itu seperti apa, apakah itu berpasir, apakah itu licin, ataukah itu banyak air, plastik segala macam, itu kan kita nggak tahu ya. Jadi dalam membela diri kita itu saya anjurkan melakukan bela dirinya itu dengan melakukan pukulan. Karena apa ya, ketika kita itu melakukan bela diri dengan melakukan tendangan, sangat berisiko. Sangat berisikonya seperti apa? Misalkan kita itu melakukan tendangan middle kick atau kan high kick, melakukan tendangan ke kepala. Misalkan kita melakukan tendangannya itu di sasana ataupun di ring, itu tidak masalah karena kan tempatnya itu close environment, jadi tempatnya itu nyaman, kita melakukan tendangan itu nyaman ya. Tapi kalau kita itu melakukan bela diri di luar, seperti di jalan atau segala macam, kalau kita itu melakukan tendangan itu terlalu tinggi misalkan, itu sangat berisiko seperti terpleset ataupun nanti kita mudah terjatuh segala macamnya. Jadi saya sangat menganjurkan teman-teman ketika melakukan bela diri, yang pertama itu adalah melakukan bela diri dengan cara pukulan atau tinju. Jadi saya akan membahasnya bela diri kali ini dengan cara tinju ya. Itu yang pertama, harus kita melakukan bela dirinya dengan pukulan. Terus kemudian yang masukan yang kedua atau saran yang kedua adalah kalau kita itu melakukan perlawanan terhadap orang yang membabi buta, jangan sampai kita itu mendapatkan perlawanannya, mendapatkan pukulannya lebih dari 2 atau 3 kali. Jadi saran saya adalah ketika kita melakukan bela diri dari orang yang melakukan serangan secara membabi buta, itu kita melakukan blocking atau melindungi kepala kita, melindungi mata kita, mulut kita, itu hanya maksimal 2 kali pukulan. Jadi jangan sampai kita itu melawan atau menghadapi orang yang memukul kita itu kita diam aja, ngeblok gini aja, terus dipukulin terus, itu jangan sampai. Kita pasti akan kalah, pasti kita akan jatuh. Maka saran saya yang akan saya simulasikan ke teman-teman adalah ketika kita mendapatkan serangan yang membabi buta, saran saya kita cukup menghadapi atau menerima 2 kali pukulan saja, tapi dengan metode blocking. Jadi pukulan, dipukul, diblok, kemudian yang kedua diblok lagi. Berikutnya, yang pukulan yang ketiga, itu kita sudah siap melakukan counter atau melakukan pukulan balasan. Jadi jangan sampai ketika ada orang melakukan pukulan yang membabi buta, kita diam saja, terus kita terpojok, dipukul, kemudian kalau kita sudah terpojok itu lebih berbahaya. Jadi musuh itu bisa melakukan siku, bisa melakukan tendangan, bisa melakukan serangan lutut, atau parahnya kita bisa dibanting atau dikunci. Jadi jangan sampai kita itu melakukan perlawanan ketika kita itu sudah benar-benar kalah ya. Jadi kita melakukan perlawanan tetapi kita siap. Perlawanan dalam artian ketika biasanya orang memukul yang pertama dan yang kedua itu sangat powerful. Nah, itu kita bisa antisipasi dengan melakukan blocking. Jadi jangan mundur. Jadi ketika ada orang memukul 1, 2 atau misalnya memukul kiri kanan, kita melakukannya dengan cara blocking dalam artian kita melindungi wajah kita. Nanti kita akan kena pukul bagian tangan kita. Jadi bisa tercover. Nah, biasanya pukulan yang berikutnya, yang ketiga, keempat, dan berikutnya, itu powernya dia sudah mulai turun. Karena kita beranggapan bahwa yang lawan kita itu adalah orang-orang jalanan ya, bukan atlet ya. Kalau yang kita lawan adalah atlet bela diri, beda lagi ya. Kita anggaplah
yang kita lawan adalah orang preman yang jarang latihan bela diri, atau mungkin teman-teman yang di kelas gitu ya, teman-teman sekolah gitu ya. Kita melakukan blocking dulu. Blocking biasanya pukulan yang pertama dan yang kedua itu adalah pukulan yang paling keras. Nah, pukulan yang berikutnya dia powernya cenderung lebih lemah. Itu yang kita manfaatkan dengan menggunakan counter attack. Nah, di materi video kali ini saya akan menjelaskan pukulan counter attack khusus untuk teman-teman yang menghadapi orang yang dengan pukulan yang membabi buta. Jadi yang pertama kita melakukan blok dulu, satu blok sini, kemudian dua blok berikutnya, terus kemudian yang ketiga kita melakukan ducking atau waving. Kita dengan ke bagian tubuh kita itu kaki kita merendah, kemudian kita pukul bagian perutnya 2 kali, 1, 2, tarik ke belakang, kemudian kita straight atau pukulan cross. Nah, materi videonya seperti apa? Langsung saja teman-teman simak ya. Lagi. Ya seperti itu teman-teman, jadi materi video dari saya yang paling penting adalah kita harus sering latihan dengan gerakan yang sama boleh, dengan partner yang boleh. Yang penting adalah kita sering latihan dan sering latihan supaya bisa meningkatkan refleks kita dalam membela diri. Ya, jadi saya sangat menyarankan bela diri itu menggunakan pukulan, menggunakan tinju, jangan menggunakan tendangan, apalagi menggunakan kuncian. Karena apa? Karena kita nggak tahu ya. Jadi musuhnya itu apakah hanya satu atau dua. Misalkan ternyata itu musuhnya ada dua, kita sudah terlanjur melakukan kuncian atau ground fighting, bergumul di bawah. Ternyata ada temannya yang satunya lagi datang membawa batu. Bang! Selesai kita ya. Jadi street fight atau bela diri di jalan itu yang paling bagus adalah berdiri. Berdiri. Paling bagus kita melakukannya dengan pukulan. Ya. Kita lihat di jalan itu kita nggak akan tahu berapa orang sih lawan kita itu. Bisa jadi dia satu sendirian, bisa dia 2 orang, bisa 3 orang. Kalau kita itu fokusnya membanting, terus kemudian kita melakukan cekikan di bawah. Kalau itu di arena atau di ring, boleh. Tapi kalau di street fight atau di jalan saya sangat tidak menganjurkan. Takutnya ternyata ada temannya datang, terus kemudian dia membawa pisau atau membawa batu. Ketika kita sedang sibuk di bawah, dia datang memukul kepala kita pakai batu, selesai. Ya, jadi bela diri harus lakukan dengan cepat dan efektif. Ya, kita untuk awal-awalnya kita melakukan blok, terus kemudian kita melakukan ducking ke bawah 2 kali, pukul perutnya 2 kali, terus kemudian karena ketika dia perutnya sudah mulai terasa sakit, pasti perhatiannya dia hanya ke perut. Nah, pukulan yang terakhir kita lakukan ke kepalanya atau ke bagian hidung atau ke bagian dagunya atau bagian rahangnya. Ya, jadi bela diri lakukan dengan sesimpel mungkin, jangan terlalu ribet. Jangan terlalu banyak hafalan, lakukan dengan serefleks mungkin, sealami mungkin. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman sering melakukan latihan. Baik latihan dengan pukulan sensak, atau latihan dengan partner dengan temannya, atau paling bagus teman-teman mencari coach
seperti pelatih tinju, pelatih muay thai, pelatih kickboxing untuk melatih refleks pukulannya, melatih head movement-nya, pergerakan kepalanya, blockingnya, parry atau menangkisnya, terus kemudian footwork, pelatihan kakinya, gerakan kakinya dilakukan dengan secara selengkap mungkin dan sealami mungkin ya. Jadi jangan hafalan, lakukan dengan refleks sebaik mungkin. Itu nanti bisa jadi ketika kita melakukan street fight, refleks itulah yang kita gunakan. Karena di street fight itu kita nggak akan mungkin mengingat hafalan kita. Jurus ini, jurus itu kita nggak akan mungkin ingat ya. Jadi yang akan kita ingat-ingat adalah refleks bagaimana memukul, bagaimana membela diri. So teman-teman, latihlah bela diri sesimpel mungkin, serefleks mungkin, sebanyak mungkin teman-teman latihan dengan gerakan-gerakan yang sama supaya refleks teman-teman bagus. Dengan begitu teman-teman bisa membela diri teman-teman, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun di jalanan ya. Jangan menggunakan tendangan, jangan menggunakan bantingan, jangan menggunakan kuncian. Cukup pukul dan hindari. Baik itu menggunakan slip, wave, ducking, ataupun dengan menggunakan block. Baik teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel saya ini atau teman-teman like, kemudian share ke teman-teman lainnya jika dirasa materi video ini bermanfaat. Dan kalau teman-teman ada masukan atau ingin materi video tambahan yang lainnya, silahkan teman-teman komen di bawah. Nanti saya akan membuat materi video yang berikutnya. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam sehat teman-teman.